Bahkan di dalam kitab itu pun dikatakan bahwa perempuan itu diciptakan untuk menunjukkan tidak mau terhadap apa yang dia inginkan. Menunjukkan tidak mau terhadap apa yang dia inginkan. Iya, dia itu menunjukkan dia tidak mau kepada sesuatu yang dia sebetulnya pengen. Memang itu sifat dia, Gong, sifat perempuan. Istilahnya tuh malu-malu kucing gitu. Ya jadi kayak maksudnya cewek mah munafik gitu bilang mau gitu. Itu sebetulnya. Nah, tapi memang ternyata hal itu ditulis tadi di kitab itu. Ini gue lupa sih, gue tadi nggak baca dia terbitan Darul Hilal Kairo Mesir, tapi gue nggak baca dia tahun berapa kitab itu. Tapi kan artinya dari zaman ke zaman, dari zaman Hawa sendiri, istrinya Nabi Adam, sifat perempuan yang begitu. Jadi bukan kita bisa bilang kayak cewek zaman sekarang mah atau kayak perempuan sekarang mah gitu. Enggak, Gong. Hanya ekspresinya beda-beda. Dulu mungkin kita tidak bisa mengenali hal-hal seperti itu lewat media-media. Kalau sekarang kita lihat di medsos, di mana banyak pembicaraan tentang perempuan atau. Tapi memang sifat perempuan itu seperti itu. Jadi sejak itu akhirnya begitu gue putus sama gue memahami, karena setelah gue tahu putus, terus gue lihat dia nggak pakai itunya, nggak pakai jilbabnya. Berarti selama ini dia gini dong, kata gue. Berarti selama ini dia menutupi. Jadi selama lu dia pakai jilbab? Sekitar beberapa bulan terakhir, iya. Jilbab apa kerudung? Pakai kerudung. Apa sih bedanya kerudung sama jilbab? Kalau jilbab dia ketutup. Kalau kerudung? Kerudung. Oh, jilbab. Jilbab tuh yang ya dia emang ketutup segitu gitu. Berarti dia selama ini tidak mampu dong gitu. Kenapa nggak bilang aja gitu. Nah, jadi perempuan itu ternyata setelah gue baca di kitab Rumi itu sendiri, dia bilang semakin dia diperintahkan untuk menutup, maka dia akan semakin membuka. Ketika dia dilarang sama sesuatu hal, justru dia malah makin penasaran dan melakukannya. Akhirnya gue tadi baca lagi tuh di Al-Mar'atu fil Quran itu, di kitab yang barusan gue bacain itu, sejalan dengan kata-kata Rumi di kitabnya, di Fihi Ma Fihi. Nah, dari situ akhirnya gue nggak tahu secara naluri, akhirnya membiarkan perempuan itu untuk dididik pada koridor tertentu saja, dikasih tahu di beberapa hal-hal saja yang secara prinsip saja, tapi tidak memberikan suatu perintah spesifik. Gue akhirnya kayak gitu, ya udah kasih tahu ini aja gitu. Sisanya enggak gue sampein, kayak jangan gini, jangan begitu gitu. Gue nggak, akhirnya naluri gue mengatakan kayaknya sudah sampai situ batasannya, gue cukup. Karena ternyata dia kayak karet gitu, kayak pegas gitu. Kalau kita bilang jangan dilakuin, kita bilang lakuin, sama dia mungkin ditunda. Khususnya lebih ke sesuatu yang dilarang. Karena sifat manja. Pernah waktu gue ada mantan gue lah, pokoknya mau nyebut nama dah daripada gibah. Nah terus dia bilang katanya, aku pengen nyobain dong katanya, masuk ke klub kata dia. Ngapain gitu, apa nggak ngapa-ngapain. Naik klub maksudnya? Iya. Ngapain gitu gue gitu kan, aku aja nggak pernah kata gue gitu kan. Nggak apa-apa, yang pengen tahu aja dibilang kayak apa, nggak usah gitu gue. Tapi aku penasaran gitu. Gue tahu dia nggak ngapa-ngapain, tapi ketika dia penasaran sama sesuatu hal, maka dia akan melakukan itu, mencoba untuk ingin tahu karena dia nggak tahu.
Jadi ada hal-hal yang gue anggap nggak usah dikasih tahu apa yang nggak boleh dilakuin. Yang dia emang belum tahu, misalnya kayak nih ada ya sebenarnya tuh ada ini loh, tapi lo nggak perlu tahu lah tentang itu gitu. Jangan, udah biarin aja, biar dia nggak tahu kalau itu tuh emang ada. Biarkan dia nggak pernah tahu bahwa ada sesuatu itu yang terlarang itu ada di situ. Jadi akhirnya menurut gue pohon kan buah kuldi, pohonnya pohon kuldi ya. Ya kan, pohon kuldi itu sebagai satu gambaran. Tapi itu sebutan si iblis, kata-kata kuldi. Iya, buah yang kekal itu ya. Ya, pohon terlarang gitu kan. Jangan mendekati pohon itu gitu kan ya. Jadi diciptakannya pohon itu, adanya pohon itu, dibuat itu eksis itu untuk menunjukkan sifat perempuan. Yang ketika dia mengetahui sesuatu maka dia akan pengen tahu. Jadi gua dari apa yang gue baca itu, gue memahami bahwa kalau ada satu hal, misalnya hal-hal yang in the dark side gitu ya, dark side of life, hal-hal yang lu nggak boleh ya ke situ, lu itu biarin aja, mereka tuh nggak pernah tahu dark side itu. Karena ketika dia tahu, dia penasaran dengan bentuk rasa penasaran yang kita nggak pernah ngerti sebagai laki-laki. Oleh karena laki-laki itu nggak akan pernah bisa memahami si perempuan itu yang pertama. Jadi lebih aman untuk sama sekali tidak menyebutkan hal itu ada. Di dalam buku itu juga, di halaman-halaman lain dikatakan bahwa sebetulnya perempuan itu adalah makhluk yang tidak mempunyai kebiasaan. Secara definisi di situ dijelaskan kenapa wanita itu dia tidak disebut tidak mempunyai kebiasaan, karena ada beberapa faktor. Faktornya karena wanita itu memang dia itu wanita itu dia disebut tidak mempunyai kebiasaan karena dia sangat dipengaruhi sama lingkungan. Lebih daripada laki-laki. Laki-laki bisa mempunyai prinsip. Ternyata perempuan tidak seperti itu, Bang. Di dalam buku itu ya. Sampai dengan akhirnya di situ muncul kalimat bahwa wanita itu tidak mempunyai kebiasaan. Dan dikatakan di situ bahwa wanita itu, mereka itu setia. Tapi setia apa? Di situ dikatakan wanita itu setia pada kehidupan. Bukan secara definisi bahwa wanita itu setia kepada pria ini, pria itu, tidak. Tapi dia setia kepada kehidupan. Ketika dia menyukai sesuatu atau dia menginginkan sesuatu, dia diciptakan dengan fitrah untuk tampil seolah-olah dia tidak menginginkannya. Dibilang munafik gimana? Itu fitrahnya. Kan kalau dibilang munafik seolah-olah itu dia keluar dari fitrah. Tapi itu fitrahnya. Dia bengkok. Tidak lempeng langsung tujuan gue yang gue pengen ini dia situ. Nah, satu. Yang kedua, ketika dia membenci sesuatu, maka dia juga tidak akan menunjukkannya. Kenapa? Boleh jadi dia tidak menyukai sesuatu, tapi dia mempunyai suatu ketergantungan untuk tetap bersikap baik kepada orang lain. Kenapa itu bisa terjadi di perempuan? Kita bisa lihat sebetulnya kehidupan sosial perempuan itu lebih bagus daripada kehidupan sosial laki-laki. Pergaulan, pertemanan dia, apapun. Why? Karena laki-laki mungkin bisa menunjukkan ketika gue gak suka. Tapi kalau perempuan enggak. Itu kenapa sering dibilang kayak laki-laki kalau bro ya benar gitu.
Kalau nggak suka ya nggak suka, tapi kalau cewek nggak, gini-gini, begitu di belakang baru ngomongin. Nah, ketika dia tidak menyukai sesuatu, dia justru tidak. Kenapa? Alasannya karena perempuan itu lemah. Dia tuh deep inside di dalam dirinya, secara alam bawah sadar perempuan itu menyadari bahwa dia itu ringkih, dia rentan. Jadi dia tuh kayak ular, ibaratnya. Bukan kayak ular sih, berarti negatif banget, bukan tidak senegatif itu, tapi dia sangat pandai berkamuflase. Oleh karena sifat ketergantungan dia sama hal-hal yang membuat dia harus selalu tetap berada dalam kondisi aman. Kenapa? Karena dia setia pada kehidupan tadi. Dia berdiri untuk tetap hidup. Perempuan. Sehingga di situ dikatakan di dalam kitab itu, sikap baik perempuan terhadap hal yang dia tidak sukai itu sama seperti sikap baik makhluk yang lemah terhadap makhluk yang lebih kuat. Karena rasa takut dia terhadap eksistensi satu entitas yang lebih dominan, lebih kuat, lebih mempunyai potensi untuk menghancurkan dia. Sehingga bentuk perlindungan dirinya adalah dia selalu bersikap baik. Si perempuan itu. Nah, dia dikatakan di situ itu sebagai salah satu manifestasi bentuk kesetiaan dia pada kehidupan dirinya sendiri. Nah, dari hal-hal itu gue merasa bahwa memang perempuan itu tadi dia tidak mempunyai kebiasaan karena apa? Tadi bergantung kepada situasi, kepada kondisi, kebutuhan dia untuk tetap aman, tetap bisa hidup. Maka dia akan merasa sangat senang, akan merasa sangat bahagia, dan dia mempunyai bukan rasa senang, rasa bahagia itu yang timbul secara apa, tapi memang naluri dia, fitrah dia itu, dia merasa gembira, merasa senang, merasa ini ketika dia menyandarkan itu kepada laki-laki untuk perkara-perkara tertentu yang dia merasa laki-laki itu bisa menjadi tempat dia untuk bergantung. Oleh karena tadi bentuk sifat kelemahan dia dan sifat manjanya perempuan itu. Di sini gue jadi memahami kenapa waktu gue pernah punya mantan, dia pulang menjelang pagi, gue bilang sama dia, tahu nggak kamu mau telepon, aku mau telepon, kamu telepon tuh aku pengen bentak-bentak kamu, pengen marah-marahin kamu. Tapi sebelum itu gue cari hadis bahwa perempuan tuh bengkok supaya gue boleh marah sama dia, karena memang lu tuh bengkok, jadi gue tuh marah sama lu. Kalau nggak dikasih tahu tuh lu nggak akan lempeng. Tapi di ujung hadis itu malah justru kata Rasulullah pesannya, maka berlaku lemah lembutlah kepada wanita. Oleh karena tadi sifat-sifat perempuan seperti itu, dia mempunyai ketergantungan, dia mempunyai sifat kemanjaan, punya rasa ingin tahu, polos gitu, bodoh gitu ibaratnya. Karena bodoh itu dalam arti daya akal dia tidak seperti daya akal laki-laki. Akhirnya keluguan itu, sensitivitas dia yang lebih ini. Nah di situ gue memahami bahwa ya sudah, lebih bijak untuk perempuan itu jangan dilarang dengan larangan-larangan yang keras. Buktinya semakin dia ditekan tentang patriarki ya, kayak laki-laki lebih unggul, laki-laki lebih superior gitu, akhirnya dia kan lebih memberontak lagi perempuan itu. Enggak, kok kita bisa gitu dengan segala kemampuan dia. Memang dia juga punya keunggulan. Tapi ketika dia dipush, itu dia, ketika dia dilarang, itu dia akan begitu. Jadi ketika kita biarin dia, nanti kesadaran dia itu lahir sendiri malah.
Jadi emang kita betul-betul laki-laki itu mesti bisa bersikap lemah lembut, betul-betul memahami wanita itu. Memang susah. Iya. Tapi memang susah kalau kita melihat kepada aspek-aspek ya, karena banyak variabelnya gitu. Akhirnya jadi susah. Tapi kalau kita memahaminya dari sisi fitrah-fitrah tadi, sifat-sifat tadi, akhirnya kita jadi tahu sampai di mana langkah kita untuk memberikan nasihat, untuk memberikan larangan-larangan. Makanya gue kalau misalkan punya satu relasi sama seorang perempuan, akhirnya dari sejak gue baca itu tadi, ya sudah, biarin aja dia. Jadi biarin dia mengoreksi dirinya atau mengingatkan dirinya, karena itu akan lebih dia ikutin ketimbang dia mendapat satu doktrin tentang apa yang dia nggak boleh lakuin. Itu yang gue pelajarin itu tadi. Gimana yang lu alamin selama ini?